Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mal ilallahi ta'ala atwamuha wa in qalla. Amal ibadah yang paling dicintai Allah adalah yang dilakukan dengan istiqomah. Amin. Amin. Baik, saudara seiman. Jadi hari ini yang pertama adalah tentang amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Karena kita tahu cinta itu adalah rahmat karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dia tidak memiliki cinta berarti dia tidak dianugerahi oleh Allah, dan hidup tanpa cinta bagaikan taman yang tak berbunga. Begitulah kata para pecinta. Baik ya. Nah, langsung saja, yaitu amalan-amalan yang dicintai oleh Allah. Yang pertama adalah harsunya. Harsunya itu menjaga niat yang baik dan memulai semua aktivitas dengan doa. Minimal membaca basmalah. Kul amrin dibalin. Semua amal perbuatan itu nggak ada nilainya kata Nabi, kecuali diawali dengan bismillah. Ya, jadi menjaga niat yang baik, ya selalu nih menjaga niat yang baik dan mengawali semua aktivitas dengan doa. Mohon maaf, saya ingatkan kenapa kita kasih nama yaitu al-ihtimam. Al-ihtimam itu artinya yang selalu memperhatikan dua hal. Yaitu apa? Yaitu di dunia ini bahagia, di akhirat masuk surga. Amin. Ya, al-ihtimam artinya memperhatikan dua hal, di dunia bahagia, di akhirat masuk surga. Doanya mana? Doanya mana? Dunia wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang pertama ya, jadi yang pertama adalah beribadah kepada menjaga niat yang baik dan mengawali semua kegiatan aktivitas dengan berdoa. Agar apa? Agar apa? Agar diberkahi oleh Allah, mendapat pahala dan mendapatkan pertolongan. Amin. Amin. Yang kedua, memuji Allah dan bersangka baik. Ya, orang yang selalu memuji Allah, ya lidahnya lebih banyak sering mengucapkan alhamdulillah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar la haula wala quwata illa billah masya Allah astagfirullah. Mohon maaf, ibu bapak yang sampai tempat ini tadi, siapa yang sudah menyebut subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim sudah sampai 100 kali? Belum ya. Jadi jangan sampai pulang dari sini belum melafat itu. Karena itu salah satunya adalah penghapus, pelebur kesalahan dan dosa. Ya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Turunnya aja tadi takutan. Ya. Subhanallah, astagfirullah. Ya. Subhanallah bihamdi subhanallahil azim, ya. Paling enggak itu 100 kali setiap harinya. Jadi kalau belum 100 kali ya berarti kita ini belum maksimal. Minimal 100 kali. Dan itu Nabi lakukan. Karena itu menjadi penghapus pelebur kesalahan dosa kita. Mungkin dari ucapan kita, dari canda gurau kita, dari mata kita, dari telinga kita, dari pikiran kita. Dengan kita melafaz itu, insya Allah kesalahan akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini bersyukur bila diberi kesenangan, kenikmatan, kebaikan oleh Allah, bersabar ketika diuji dengan hal-hal yang tidak menyenangkan. Ibu bapak ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Gimana dua-duanya menerapkan? Ingin masuk surga dengan jalan sabar atau syukur? Terserah Allah. Yang penting masuk surga. Apa yang dilakukan ini dinilai oleh Allah sabar, alhamdulillah. Apa yang kita lakukan dinilai Allah syukur, alhamdulillah. Yang penting jangan sampai enggak ini. Karena hanya dua tadi, diberi kesenangan, kenikmatan, bersyukur, diuji oleh Allah yang tidak menyenangkan, bersabar. La in syakartum
la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian mensyukuri nikmat-nikmatku, kata Allah, Allah akan tambah berkah karunia-Nya. Kalau kufur, azabku amat pedih. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'alakum tuflihun. Orang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian, ya, dan kalian tetap berjaga diri di negeri perbatasan. Itu kalau dalam kondisi peperangan fisik. Nah, kalau kita tidak dalam kondisi peperangan fisik gimana? Yaitu selalu mawas diri menjaga, yaitu dari melakukan keburukan, kejahatan, maksiat dan dosa. Kemudian yang keempat adalah ini, yaitu ihya sunnah, tetap menghidupkan sunnah Nabi. Ya, sunnah Nabi tadi apa? Kalau kita melihat ini, kita lihat nih ayat Allah nih. Apa yang tadi panjenengan waktu melihat tadi di sekeliling kita, apa yang Anda ucapkan? Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Masya Allah, ini ciptaan Allah ini ya. Coba. Kalau kita lihat ini, ya Allah, itu melihat satu pohon itu, ya, itu bagaimana kita kok melihat ciptaan Allah seperti ini indahnya, tapi kok nggak tergerak hati kita. Makanya ada ulama menjelaskan keindahan Allah itu satu, zatnya Allah. Tidak ada zat yang lebih indah kecuali zatnya Allah. Kemudian adalah ciptaan-ciptaan Allah. Nah, termasuk ayat-ayat Allah ini sekeliling kita ini. Tapi juga ada ayat Allah yang ada dalam diri kita yang kadang-kadang nggak kita pikirkan. Apa itu? Perbedaan antara kuku dengan gigi. Kalau kuku cenderungnya memanjang. Kalau gigi? Nek gigi juga memanjang terus kayak ngopo? Pas pertemuan, assalamualaikum. Tetapi semua yang ada pada diri kita ini nanti akan punah juga. Yang muda jadi tua, yang tua innalillah. Sudah tua mau. Astagfirullahaladzim ya. Jadi tadi keindahan Allah itu satu zatnya. Kalau kita lihat ciptaannya saja luar biasa, apalagi zatnya Allah. Kemudian tadi ciptaan Allah. Kemudian yang ketiga asma Allah. Mohon maaf, al-ihtimam sudah ada yang hafal Asmaul Husna. Bu Dini sudah hafal betul? Ya sudah, Bu Dini mewakili yang lain, nanti maju ke depan. Sampai 99. Yang ketiga apa? Nah, tadi zatnya Allah, kemudian ciptaan Allah, kemudian asmanya Allah, kemudian satu lagi keindahan Allah dalam 4 hal. Kekuasaan. 1, zatnya Allah. 2, ciptaan-ciptaannya Allah. Yang ketiga nama Allah. Yang keempat apa? Ridho Allah. Yang keempat apa? Yang keempat adalah perbuatannya Allah. Ya, itu. Ya, perbuatan Allah itu sangat indah. Maka hendaknya kita selalu yakin bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemudian menghidupkan sunnah Rasul. Kemudian ini yang kelima, yang kelima yaitu amalan yang dicintai oleh Allah adalah tarkul haram wa riba. Meninggalkan yang haram dan riba, termasuk maksiat dan dosa. Barang siapa yang dia mencukupkan dirinya dengan yang halal, berarti orang ini tandanya dirahmati, dicintai oleh Allah. Amin. Amin. Siapa yang dia tidak pernah merasa cukup dengan yang diberikan oleh Allah, maka tandanya dia kufur. Mohon maaf ya, kufur paling tidak ada 2 hal yang jarang kita ketahui. 1, kufur mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu kufur. Mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu kufur, tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah termasuk kepo. Kepo itu nggak boleh. Kalau kopi boleh. Nah, kalau kopiku. Di TV. Kepo nggak boleh. Ibu tuh ngapa sih dia? Nggak boleh gitu, nggak boleh.
Nggak boleh. Mau tahu urusan orang itu nggak boleh. Kenapa? Disitulah salah satu masuknya pintu setan. Ini ada temennya satu aja yang ngomong satu mobil coba. Misalkan. Nggak boleh, nggak boleh. Ya sudah dia aja. Kalau kepo yang baik nggak apa. Contohnya gimana Pak Gardi? Ya contohnya kita mau amal jariah gitu, kan baik itu. Itu bukan kepo Pak, itu niat yang baik Pak. Kopi, kalau ngasih satu kopi boleh. Jadi kalau kita ingin tahu orang kecuali dalam kebaikan amal solehnya boleh, masya Allah. Apa ya istimewanya orang itu? Masya Allah orang itu suka bersedekah, orang itu ahli ibadah, orang itu menghidupkan sunnah Nabi, orang itu banyak hafalan Al-Qurannya, itu boleh. Tapi kalau lebih dari itu, dia mau ngapa, nggak boleh. Ya. Kecuali kepo dalam hal untuk misalkan panjenengan mau cari menantu, itu boleh kepo. Siapa dia? Oh siapa dia? Oh dia keluarganya demikian, dia ada kelebihan demikian, itu boleh. Kalau dari bini lagi nggak boleh. Bu Didi dengar nggak tadi? Kok enggaknya ngomongnya kenceng? Ya, jadi nggak boleh. Hati-hati, itu ngerusak hati. Kalau kita sudah terlanjur demikian istighfar. Ada seorang ulama perjalanannya selalu ke timur, dia dakwanya. Suatu hari dia balik lagi ke barat. Ya. Nah, ke barat itu dia heran. Loh, ini dulunya tanah kosong. Kok sekarang ini banyak bangunan-bangunan ya? Kapan yang ngebangunnya? Langsung dia tersentak, astagfirullah, masya Allah. Kenapa mulutku ngomong itu? Apa urusan aku? Sampai seperti itunya. Apa urusanku? Mau dibangun kapan? Yang bangun siapa? Terserah. Karena kadang-kadang jangan-jangan ini bangunnya, jangan-jangan ini. Disitulah setan memasukkan yang tidak baik. Orang yang banyak bicaranya biasanya banyak salahnya. Orang kalau banyak salahnya akhirnya Hanya tobat. ya, saya ulangi, orang yang banyak berbicara, yang bicaranya nggak berfaedah, bicaranya nggak bermanfaat, apalagi mengarah pada dosa, jelas ini adalah yang menyebabkan orang ini banyak masuk neraka. Makanya semakin kita sedikit bicara, tetapi dibarengi dengan dikit istighfar, ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.